Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Perkenalkan, nama saya Amira Yasmin dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, semester 3 kelas B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai keterampilan berbahasa. Pada materi keterampilan berbahasa di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kegiatan peningkat daya simak dan bahan simakan yang menarik perhatian. Pengalaman audio mempertinggi daya simak. Audio memang tidak bisa lepas dari yang namanya menyimak, sehingga audio diperlukan dalam mempertinggi daya simak anak. Apa saja yang dapat digunakan untuk mempertinggi daya simak? Yang pertama yaitu menyimak guru saat memperkenalkan bunyi, memberikan tugas, menceritakan sebuah kisah atau cerita, serta membacakan puisi ataupun drama. Guru sedang mendikte pelajaran dan ceramah ataupun nasihat yang diberikan oleh guru. Yang kedua yaitu menyimak teman saat berbicara, berdiskusi, dan bercerita. Yang ketiga yaitu turut serta dalam diskusi dan dialog serta mengambil peran di dalamnya. Yang keempat, menonton permainan-permainan bahasa menurut Vino Carrio dan Bomono 1973. Dan yang terakhir yaitu menyimak pada rekaman-rekaman yang ada, video, televisi, film kartun, ceramah, presentasi, dan mendengarkan lagu. Yang pertama, kegiatan-kegiatan peningkat daya simak. Menyimak konversasif. Dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menyimak konversasif, guru dapat melakukan prosedur-prosedur sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menyiagakan dan mengadakan norma-norma. Yang kedua, mengevaluasi rekaman percakapan. Membuat draft norma-norma yang akan diberlakukan, mengevaluasi percakapan kelas yang telah disusun, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan evaluasi di kelas dengan setiap anggota kelas. Menyimak apresiasif, merespon, dan mengelola serta mengembangkan cita rasa adalah dua aspek yang berbeda dalam menyimak apresiasif. Menyimak responsif atau menyimak apresiasif seringkali menggunakan cara membaca bersuara atau nyaring dengan membuat sketsa atau bagan dalam sebuah cerita, memantominkan atau memerankan cerita yang sudah didengar, menceritakan atau menyimpulkan suatu cerita, dan membuat latar belakang suara serta bunyi-bunyian saat guru membacakan cerita atau puisi. Dalam upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan cita rasa siswa, guru dapat membuat kegiatan-kegiatan pendukung seperti membuat rekaman cerita atau puisi yang disukai siswa tentunya, melukis dan menggambar, mengadakan pawai sukses, menyelidiki pendapat umum, membuat lembar penilaian, dan membuat panitia untuk menilai. Menyimak eksplorasif. Menyimak eksplorasif merupakan suatu kegiatan menyimak intensif dengan maksud serta tujuan untuk menyelidiki sesuatu dengan lebih terarah dan lebih sempit menurut Tarigan 1986. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam menyimak eksplorasif yaitu: pertama, menyimak kata-kata tertentu yang telah didaftarkan sebelum menyimak bacaan pilihan. Yang kedua, mengadakan eksperimen sederhana. Yang ketiga, menyimak informasi baru mengenai sebuah topik yang pernah sedikit-sedikit dipelajari sebelumnya. Menyimak konsentratif atau telaah. Kegiatan yang ada di dalam menyimak konsentratif ini berupa mengikuti petunjuk pembicaraan, mencari dan merasakan hubungan sebab akibat, memperoleh informasi dan pemahaman,
menangkap ide-ide pembicara, memahami urutan ide pembicara, serta mencari dan mencatat fakta-fakta penting menurut Anderson dan Dawson dalam Tarigan 1987. Bentuk lain menyimak konsentratif yang biasa dilakukan yaitu membuat permainan sederhana yang dapat diikuti anak-anak, memantominkan sebuah cerita atau kisah yang telah disampaikan, bisa dengan boneka atau dengan media lain, menceritakan kembali dengan urutan yang jelas, dan yang terakhir, membuat gambar-gambar sesuai dengan peristiwa dalam cerita. Kegiatan di dalam kelas juga bisa digunakan untuk meningkatkan keterampilan-keterampilan menyimak pada siswa. Guru harus berperan serta dalam hal ini. Apa saja kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan-keterampilan menyimak pada siswa saat di dalam kelas? Yang pertama, biasakan memberikan petunjuk sekali dalam suatu pelajaran. Yang kedua, sering-sering lakukan tanya jawab secara lisan. Yang ketiga, membiasakan siswa memberi ulasan atau komentar secara lisan. Yang keempat, membuat rangkuman lisan, bisa saja berbentuk peta konsep atau yang lainnya. Yang kelima, siswa diajak untuk mengingat sebuah cerita. Yang keenam, membuat dialog antar siswa secara berpasangan. Dan yang terakhir, memainan permainan yang berhubungan dengan menyimak. Yang kedua, yaitu bahan simakan. Apa itu bahan simakan? Bahan simakan merupakan unsur yang paling penting di dalam komunikasi secara lisan dan dalam kegiatan menyimak tentunya. Bahan simakan adalah pesan yang diucapkan oleh pembicara kepada penyimak. Bahan simakan bisa berbentuk konsep, gagasan, ataupun informasi yang penting. Saat pembicara tidak dapat menyampaikan bahan simakan dengan jelas dan baik, pesan yang disampaikan tidak dapat dipahami oleh penyimak yang membuat komunikasi tidak berjalan lancar. Bahan simakan. Yang pertama yaitu menyimak tujuan pembicara. Langkah pertama bagi si penyimak dalam melakukan kegiatan menyimak adalah mencari tujuan pembicara. Yang kedua yaitu menyimak urutan. Pembicaraan seseorang penyimak harus berusaha mencari urutan pembicaraan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah menyimak mencari pesan pembicara. Yang ketiga yaitu menyimak topik utama pembicaraan. Topik utama adalah topik yang selalu dibicarakan, dibahas, dianalisis saat pembicaraan berlangsung. Yang keempat, menyimak topik bawahan. Setelah menyimak menemukan topik utama, langkah selanjutnya adalah mencari topik-topik bawahan. Umumnya, pembicara akan membagi topik utama itu menjadi beberapa topik bawahan. Yang kelima, yaitu menyimak akhir pembicaraan. Akhir pembicaraan biasanya terdiri atas kesimpulan, himbauan, dan saran-saran yang diberikan. Jika pembicara menyampaikan rangkuman, maka tugas penyimak adalah mencermati rangkuman yang telah disampaikan pembicara tersebut. Bahan simakan yang menarik perhatian. Yang pertama, tema harus up to date. Maksudnya, menggunakan bahan-bahan yang mutakhir, terbaru, dan muncul dalam kehidupan biasanya dapat menarik perhatian. Yang kedua, tema terarah dan sederhana. Tema pembicaraan yang terlalu luas biasanya akan menimbulkan kebosanan, sehingga topik yang dipilih haruslah topik yang sederhana. Yang ketiga, yaitu tema dapat menambah pengalaman dan pemahaman. Dari pembicaraan, seseorang biasanya dapat mengetahui hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya dan dapat menambah pengetahuan.
Dan yang keempat, yaitu tema bersifat sugestif dan evaluatif. Jadi, pokok pembicaraan harus dapat menggugah serta merangsang para penyimak untuk bertindak, dan berkata dalam hatinya. Selanjutnya, yang kelima, yaitu tema bersifat motivatif. Topik atau tema pembicaraan sebaiknya dapat mempertinggi motivasi para penyimak. Yang keenam, pembicaraan harus dapat menghibur. Dengan menyimak sesuatu, orang bisa melupakan kesusahan atau masalah hidupnya. Yang ketujuh, yaitu bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Dengan bahasa yang sederhana, topik atau tema dapat dipahami oleh pembicara, sehingga terjadi komunikasi dengan berjalan lancar. Yang kedelapan, yaitu komunikasi dua arah. Jadikanlah forum sebagai komunikasi dua arah. Beri kesempatan kepada para penyimak saling bergantian agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan dalam pembuatan video kali ini. Sekian presentasi saya kali ini mengenai kegiatan peningkat daya simak dan bahan simakan yang menarik perhatian dalam mata kuliah keterampilan berbahasa. Terima kasih kepada Ibu Kusnul Munfaati, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.